wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lili Asmara. Ibu akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran matematika. Sebelumnya, bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, selalu ingat protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, sebelumnya waktu di masa SD kita sudah mempelajari atau sudah mengenal tentang pangkat 2, pangkat 3. Misalkan 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Dan apakah maksud dari perpangkatan itu? Perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan pokok yang sama. Nah, Ibu cuma mengulang sedikit pembelajaran kita sebelumnya. Nah, kita akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang sifat perkalian bilangan berpangkat. Sifat perkalian bilangan berpangkat, tujuan kita mempelajarinya yaitu mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan dan menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, kita mulai. Sifat perkalian bilangan berpangkat yaitu rumusnya A pangkat N dikali A pangkat M. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Seperti inilah rumus dari sifat perkalian bilangan berpangkat. Pada operasi perkalian, pangkatnya harus dijumlahkan sesuai dengan aturannya. Nah, yang A ini mungkin Ananda sudah tahu apa maksud dari A ini, karena sebelumnya sudah kita pelajari. Ibu akan mengulangi lagi. A sama dengan bilangan pokok atau basis. Kalau N dan M itu disebut pangkat atau eksponen. Supaya Ananda lebih memahami dari sifat perkalian bilangan berpangkat, Ibu akan coba untuk sebuah contoh. Yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Di sini kan basisnya sama, maka dalam perkalian tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa pangkatnya harus ditambahkan. Maka hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3
sama dengan pangkatnya harus dijumlahkan. 2 ditambah 3. Sesuai dengan aturan yang ibu berikan. 2 pangkat 2 ditambah 3, maka pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Nah, misalkan contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 4. Apakah ini disebut sifat perkalian berpangkat? Jawabannya, dia disebut sifat perkalian berpangkat. Akan tetapi basisnya ini berbeda. Jadi kita harus mengusahakan untuk menyamakan basisnya. Yang harus kita samakan basisnya yaitu 4. 2 pangkat 3 dikali 4, maka hasilnya 2 pangkat 3. 4 ini supaya dia menjadi pangkat, yaitu karena di sini 2, maka harus kita pangkat 2 pangkat berapa gitu. Jadi 2 pangkat 2. Karena di sini pangkatnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan pangkatnya, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 2. Maka sama dengan 2 pangkat 5. Sama hasilnya yang di atas ya, 32. Semoga sampai di sini ibu menjelaskannya, semoga adik-adik Ananda semua paham. Kalau Ananda ada salah satu Ananda yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada teman-teman Ananda yang sudah memahami penjelasan dari ibu. Selanjutnya ibu akan memberi sebuah tugas supaya Ananda lebih berlatih lagi untuk mencari sifat perkalian bilangan berpangkat. Tugasnya yaitu yang pertama, 4 pangkat 2 dikali 8. Selanjutnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. 5 pangkat 2 4. 10 pangkat 2 dikali yang kelima 9 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2 dikali 9 pangkat 3. Silakan pada adik-adik, pada Ananda semua mengerjakan soal ini. Semoga Ananda semua bisa menjawabnya semua. Nah, kesimpulan kita dari pembelajaran kita pada hari ini, sifat perkalian bilangan berpangkat ini harus basisnya harus sama. Sifat hitungnya harus operasi perkalian. Dan dalam sifat perkalian bilangan berpangkat ini, perpangkatannya itu harus kita jumlahkan. Kalau apabila ada yang berbeda, yang ibu contohkan tadi, maka harus kita samakan. Dan di sifat perkalian bilangan berpangkat tidak bisa misalkan
di sini A pangkat M ditambah A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Itu tidak bisa ya, tidak berlaku karena pada pangkat penjumlahan itu cuman bisa berlaku pada sifat perkalian. Dan motivasi atau manfaat kita mempelajari sifat perkalian bilang berpangkat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengetahui bagaimana aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa mendapatkan hasil mula-mula pada kegiatan kita sehari-hari, atau bisa juga kita dalam berdagang untung rugi kita berpatokan dengan kualitasnya dan harga barangnya. Dan bisa juga seperti misalkan ini kita misalkan aja papan tulis ini kan seperti balok gitu. Bisa kita cari cara mencari, misalkan kita ingin mencari volumenya, bisa kita cari seperti bisa mencarinya cara mudah dengan sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, sampai disinilah pembelajaran kita. Kalau ada salah dalam menjelaskan, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.